Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi segenap jemaat GKMI Eklesia, baik yang offline maupun yang online. Salam sehat. Saat ini gereja-gereja di seluruh dunia sedang memasuki minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan Jumat depan kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu kematian pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian bagi sebagian besar orang dianggap sebagai suatu kekalahan. Tetapi bagi Tuhan Yesus dan bagi orang percaya, justru sebaliknya, kematian adalah suatu kemenangan. Mengapa? Ada pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Inilah yang terjadi di dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh dosa seorang manusia, yaitu Adam, semua manusia di dunia ini jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Rom 3:23 dan Rom 6:23. Tetapi oleh ketaatan dan pengorbanan seorang manusia pula, yaitu Yesus Kristus, maka semua manusia yang percaya dibenarkan dan diselamatkan. Pandemi virus Corona 19 bermula dari satu kota Wuhan di Tiongkok, Desember 2019. Pastilah dimulai oleh seseorang yang terkena virus Corona 19 itu, dan kemudian menyebar dengan cepat, bahkan hampir ke seluruh dunia. Yang cukup menyedihkan adalah apa yang terjadi di Korea Selatan. Waktu itu ada sebuah gereja yang mengadakan ibadah dengan jemaat yang banyak, yang mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan. Dan rupanya mungkin ada satu atau dua yang sudah terkena virus tersebut. Mereka begitu yakin bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Tapi kenyataannya justru seluruh jemaat yang hadir waktu itu terkena virus tersebut. Ya, mereka beriman, tetapi sebetulnya bukan iman yang benar, melainkan adalah mencobai Tuhan sehingga berakibat fatal. Seluruh jemaat termasuk pendeta-pendetanya terkena, akibatnya terkena musibah, dan juga mereka terkena tindakan hukum. Kita juga ingat akan peristiwa di Perjanjian Lama tentang seorang yang bernama Achan. Karena dia juga tidak disiplin, tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak memperhatikan larangan Tuhan, dengan berbuat dosa dan berakibat seluruh keluarga, bahkan juga bangsa Israel terkena imbasnya. Jemaat Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada hikmat yang kita dapatkan dalam peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus pada Jumat Agung ini. Janganlah kita sampai menjadi setitik nila yang dapat membawa musibah bagi satu keluarga,
satu gereja, bahkan satu komunitas. Sebaliknya, biarlah kita boleh menjadi segumpal kecil ragi yang menghamirkan seluruh adonan, yaitu tepung pembuat roti. Lukas 13:20-21. Selamat memperingati Jumat Agung, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.